Klaustrofobia. Tolong jangan dekat-dekat, kau membuatku klaustrofobia. Apa artinya klaustrofobia? Itu berarti dia takut pada Santa Claus. Tidak, bukan itu. Bukan loh ya. Klaustrofobia adalah kondisi yang membuat seseorang takut terhadap ruang sempit atau tertutup. Biasanya terjadi saat penderita sedang berada di lift, terowongan, atau di tempat sempit seperti kamar mandi. Contohnya, penderita akan lebih memilih menaiki tangga daripada lift, karena di otak mereka muncul satu pemikiran, gimana kalau tiba-tiba lift mati terus aku nggak bisa keluar waktu naik lift? Bagi sebagian orang tempat sempit memang terasa nggak nyaman, tapi bagi penderita klaustrofobia, situasi ini bisa memicu rasa takut dan kecemasan yang sangat kuat. Penderita dengan klaustrofobia dapat mengalami kecemasan atau panic attack, keringat berlebih, bahkan bisa memunculkan gejala pusing seperti ingin pingsan. Walaupun sampai sekarang belum diketahui alasan pasti mengapa klaustrofobia dapat terjadi, tapi beberapa penderita mengaku dulu pernah mengalami perundungan, kekerasan, atau terjebak di tempat sempit dalam waktu yang lama sehingga trauma itu terbawa sampai dewasa. Automatonofobia. Automatonofobia merupakan sebuah fobia yang menyebabkan penderita mengalami ketakutan saat melihat benda yang wujudnya menyerupai manusia, seperti patung, manekin, boneka, maupun robot. Bagi orang yang mengalaminya, melihat objek seperti itu bisa memicu rasa takut yang sangat nggak nyaman. Ini bisa terjadi karena otak kita terbiasa mengenali wajah, gerakan, dan ekspresi manusia. Sehingga ketika melihat sesuatu yang hampir terlihat seperti manusia, tapi nggak benar-benar mirip dan terlihat diam aja, sebagian orang akan menganggap itu sebagai hal yang aneh dan menakutkan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep Uncanny Valley, yaitu ketika sebuah objek terlihat semakin mirip manusia, justru terasa semakin aneh ketika kemiripannya belum sepenuhnya sempurna. Nyctophobia. Nyctophobia adalah ketakutan terhadap kegelapan atau malam hari. Seseorang yang mengalaminya bisa merasa sangat cemas, panik, atau nggak nyaman ketika berada di tempat yang minim cahaya. Rasa takut ini dapat membuat seseorang menghindari ruangan gelap, sulit tidur tanpa lampu, atau merasa sangat gelisah ketika malam tiba. Tapi kenapa kegelapan bisa terasa begitu menakutkan? Salah satu alasannya adalah karena ketika gelap, penglihatan kita menjadi sangat terbatas. Otak nggak mendapatkan informasi visual yang cukup mengenai apa yang ada di sekitar kita. Akibatnya, ketidakpastian tersebut dapat membuat otak menjadi lebih waspada dan membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Walaupun kegelapan sebenarnya bukan sesuatu yang berbahaya, tapi bagi penderita, otak bisa merespon ketidakpastian sebagai sebuah ancaman. Pada sebagian orang, ketakutan terhadap gelap juga dapat berkembang dari pengalaman masa lalu, rasa takut sejak masa kanak-kanak, atau pengalaman yang membuat kegelapan diasosiasikan dengan sesuatu yang berbahaya. Megalofobia. Megalofobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketakutan intens terhadap benda atau objek yang berukuran sangat besar. Contohnya seperti kapal, pesawat, gedung pencakar langit, patung raksasa, hingga hewan berukuran besar kayak gajah dan paus. Penderita megalofobia bisa sangat takut melihat benda-benda besar sampai bisa menimbulkan tremor, jantung berdebar kencang, dan selalu berusaha menjauh dari benda besar tersebut. Walaupun belum ada penyebab pasti kenapa megalofobia bisa terjadi, tapi beberapa ilmuwan menduga ini disebabkan pengalaman traumatis di masa kecil, misalnya pernah berada dekat reruntuhan bangunan, atau tumbuh dengan cerita-cerita tentang raksasa yang menakutkan. Ada juga yang mengaitkannya dengan faktor genetik, terutama jika ada riwayat gangguan kecemasan dalam keluarga. Tapi, ada satu penjelasan yang cukup masuk akal. Otak manusia terbiasa menilai bahaya berdasarkan ukuran. Semakin besar sesuatu, semakin besar pula potensi ancamannya. Itu insting purba yang tertanam sejak manusia masih harus waspada terhadap predator raksasa di alam liar. Masalahnya, pada penderita megalofobia, insting ini bekerja berlebihan. Gedung pencakar langit yang jelas gak mengancam tetap direspons otak seolah-olah itu bahaya nyata. Trypophobia. Trypophobia adalah rasa takut dan jijik terhadap sejumlah pola atau kumpulan lubang lingkaran kecil, bintik-bintik, ataupun rongga yang tersusun rapat. Misalnya sarang lebah, kumpulan biji teratai, ataupun gambar lubang kecil yang banyak. Mungkin bagi orang normal itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang memiliki trypophobia bisa merasa jijik dan merinding terhadap hal-hal tersebut. Sampai sekarang masih belum diketahui apa penyebabnya, tapi ada satu teori yang mengatakan bahwa otak manusia purba belajar mengasosiasikan pola lubang dan benjolan dengan tanda-tanda penyakit menular seperti cacar,
kusta, atau infeksi parasit. Dan juga pola lingkaran berulang identik dengan jenis hewan yang berbahaya, misalnya ular berbisa, gurita berkepala biru, atau serangga berancun. Jadi ketika otak modern melihat pola serupa, meski itu cuma sarang lebah yang sama sekali nggak berbahaya, sistem alarm purba ini tetap menyala. Thalassofobia. Thalassofobia adalah jenis fobia spesifik berupa rasa takut yang sangat hebat dan berlebihan terhadap perairan luas, dalam, atau terbuka, seperti laut, samudra, atau danau yang dalam. Gejalanya bisa berupa gelisah, takut, jantung berdebar kencang, bahkan bisa menimbulkan mual dan pusing. Gejala bisa muncul saat melihat laut langsung, bahkan hanya melihat foto atau hanya membayangkannya. Walaupun penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini umumnya dipicu oleh kombinasi faktor trauma masa lalu seperti pernah tenggelam, tersesat di laut, kecelakaan air, atau sering mendengarkan cerita horor tentang laut. Astrofobia. Astrofobia adalah ketakutan yang kuat dan berlebihan terhadap ruang angkasa, bintang, planet, serta langit malam. Penderita kondisi ini bisa merasa sangat cemas, panik, atau ngeri saat melihat gambar galaksi, menonton film tentang antariksa, atau sekadar memikirkan kekosongan alam semesta. Penyebabnya bervariasi. Ada yang berakar dari pengalaman traumatis, ada pula yang terbentuk lewat film, dan tontonan bertema luar angkasa, terutama yang menggambarkan skenario kiamat, invasi alien, atau astronot yang tersesat sendirian di kehampaan. Ada juga faktor genetik, orang dengan riwayat keluarga yang punya gangguan kecemasan cenderung lebih rentan. Uniknya lagi, astrofobia sering berkaitan erat dengan fobia lain, seperti takut gelap, takut kesendirian, bahkan takut pada alien. Sebagian penderita bahkan sampai menghindari planetarium, museum antariksa, atau berita soal eksplorasi ruang angkasa hanya untuk menjaga pikiran mereka tetap tenang. Arachnofobia. Arachnofobia adalah rasa takut yang sangat kuat dan berlebihan terhadap laba-laba atau hewan arachnida lainnya seperti kalajengking. Kondisi ini bukan sekadar rasa jijik biasa, melainkan jenis fobia spesifik yang dapat memicu serangan panik, kecemasan hebat, hingga perilaku menghindar secara ekstrim dari hal-hal yang berkaitan dengan laba-laba. They're honestly kinda adorable in a weird way. Look at them all just moving around. Penyebab pastinya sampai sekarang belum sepenuhnya jelas. Tapi ada satu penelitian tahun 2017 di jurnal Frontiers in Psychology yang mengatakan bahwa arachnofobia sebenarnya sudah ada sejak lama sebagai mekanisme bertahan hidup leluhur kita. Laba-laba telah menjadi ancaman bagi nenek moyang manusia selama 40 hingga 60 juta tahun mereka hidup berdampingan. Waktu yang begitu panjang ini memungkinkan otak manusia mengembangkan sistem deteksi ancaman yang sangat cepat terhadap makhluk berkaki 8 ini. Selain itu, lingkungan keluarga juga berperan besar. Anak yang tumbuh melihat orang tuanya panik setiap kali ada laba-laba cenderung meniru respons itu tanpa sadar.